Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan yaitu Candice GPT 270 V4X, yaitu Candice GPT 27 yang setelah versi V4 tapi cuma saya rubah dan ada perbaikan. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu VHD dan VDI. Kemudian kita buka Oracle dan kita buat mesin baru dengan cara klik new. Pertama-tama kita buat server pusat dulu, berarti kita buat Candy server pusat. Kita cari Linux, ganti Ubuntu, pilih next. Ini nanti disesuaikan, ini hanya sebagai contoh 1 GB aja cukup. Dan kita pilih use, kita open, kita add, cari di mana letak VDI atau VHD. Kita ini pilih choose, tunggu sebentar. Pilih create. Jika sudah, masih ke setting sistem, nanti disesuaikan. Untuk RAM dan prosesor ini hanya sebagai contoh, kita pakai yang default aja. Display default aja. Untuk jaringan khusus untuk server pusat kita hanya pakai satu adapter aja. Kita pilih yang bit adapter, pilih yang jaringan internet. Di sini adalah Qualcomm Atheros. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik start untuk menjalankan. Kita minimize saja. Tunggu sampai proses booting selesai. Jika sudah seperti ini, berarti kita siap untuk menjalankan Candice GPT server pusat. Di sini ada keterangan yaitu IP server. Kita jalankan IP server. Kita buka browse dan kita panggil. Berarti tadi 3129 /candy-cpt/admin. Jika sudah, kita siap untuk login. Username default admin. Pilih enter. Kemudian kita langsung melakukan setting yaitu di pengaturan. Silakan nanti diisi. Ini jangan dirubah kalau bisa untuk menentukan bahwa ini adalah server pusat atau lokal. Yang dirubah adalah ini, nama sekolah, ID server, kemudian IP nanti menyesuaikan aja. SMK ini nggak perlu dirubah, ini aja nggak apa-apa. Dan isi kepala sekolah sampai bawah, dan sampai logo. Jika sudah, ke menu manajemen user, admin. Jika ingin menambah admin, ditambah aja. Jika ingin mengedit yang sudah ada, edit, kemudian ganti, kemudian simpan. Kita pakai default aja. Kemudian kita mengimport data guru. Untuk menambah manual satu-satu di sini diisi, kemudian klik simpan. Kita akan import aja biar nggak kelamaan. Jika belum punya format, silahkan download. Jika sudah diisi, kita import. Guru, import. Berhasil 65 dari 65. Untuk cek, klik ini. Masuk semua. Dan kita ke data master, import data master. Pilih choose, pilih data master, klik import. Jika belum punya formatnya, silakan download dulu di sini. Berhasil 393, gagal 0. Dan kita import data mapel,
untuk tambah secara manual di sini. Kalau mau import ini, kemudian download format jika belum punya formatnya. Jika sudah download, sudah diisi, kita import. Maple, simpan, dan kita ke beranda, cek sudah ada. Bank soal belum ada, kita klik bank soal atau sini sama aja. Kita buat bank soal. Kita misalkan matematika bahasa, ini berarti bahasa, terserah mau di kelas berapa, dan pilih. Karena kita semua, kita klik semua aja, kita semua. Ini adalah untuk siswa khusus, silakan nanti diisi. Jumlah soal berapa? Di sini adalah 40, bobot soal 100. Jika nanti ada essay, ini kan saya nggak pakai essay. Misalkan ada essay 5, nanti digenapkan biar jadi 100, berarti nanti ini misalkan 25, ini 75. Ini kita hanya essay, berarti kita bobot 100. Opsi karena di sini adalah SMA, jadi 5, yaitu A sampai E. Jika sudah, pilih guru pengampu atau pembuat soal, aktifkan soal, klik simpan. Kemudian untuk cara mengisi soal, untuk dari sistem, klik ini, tambah PG. Nanti diisi soal nomor berapa. Untuk isi soal, gambar soal berbentuk gambar atau audio, pilih aja nanti, open. Kemudian kunci jawaban dipilih, misalkan 01C, klik aja. Kalau ganti ini, misalkan salah B, ganti aja. Untuk isian diisi di sini. Dan sampai E. Karena kita mau impor, jadi kita menunya adalah sini. Klik sini. Ada 2 cara, 3 malah ini, Excel, Excel B, dan dari Word. Karena saya sudah terbiasa pakai Excel, jadi saya pakai Excel aja dengan cara untuk import, klik choose file. Jika belum punya formatnya, silahkan download dulu. Kita pilih untuk 3 bahasa. Nanti formatnya ini ya, XLS, jangan XLSX. Import. Ada keterangan versi 40 dari 40. Kemudian kita upload file pendukung, yaitu berupa gambar atau audio. Pilih choose. Nanti berbentuk zip. Nanti gambar atau audio jangan dibuat folder, tapi langsung dibuat zip. Dan kita upload. Dan klik X. Untuk cek soal, pilih ini. Silakan dicek, jika ada kesalahan nanti di-upload ulang. Jika sudah, ini kan baru 1, misalkan mau buat lagi, klik ini aja lagi, nanti dibuat lagi. Kita hanya contoh buat 1 aja. Kemudian kita aktifkan jadwal ujian dengan cara klik tambah jadwal, pilih mapelnya, bank soal, pilih jenis ujian, tanggal mulai. Ini sebagai contoh, sekarang aja sampai jam 4, 2 jam. Pilih sesi, lama ujian 120 menit, KKM, diisi atau enggak terserah, menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Dan pilih apakah akan acak soal, acak objek PG, munculkan token, atau menampilkan hasil. Ini jangan ditampilkan jika sedang ujian, tapi hanya untuk contoh aja. Kita klik simpan semua. Di sini ada menu ini, jadwal ujian, yaitu mapel, kemudian jadwal dimulai, ditutup, durasi ujian, dan juga untuk menu monitor pekerjaan siswa per mapel yang akan dikerjakan. Jika sudah sampai sini, untuk pekerjaan nanti dikerjakan di server lokal. Untuk server besar, jika sudah sampai sini, silakan untuk cetak data hadir. Pilih mapel ruangan, sesi, kelas. Pilih print. Silakan sampai dicek. Kemudian klik print. Untuk yang versi ini sudah saya perbaiki, yaitu di logo laporan.
kemudian cetak kartu. Ini sudah default, ini sudah pas. Jika kurang pas nanti bisa diatur, dan pilih kelas print. Ini kan hanya nama sekolah dan tahun pelajaran, misalkan mau diisi di atasnya header, dengan cara klik di sini, misalkan kartu peserta ulangan harian, misalkan. Pilih simpan, pilih kelas, cetak lagi. Nanti akan muncul di sini di header. Nanti disesuaikan aja. Berita acara nanti diisi setelah pekerjaan ujian. Cetak ini, format, dan lager. Untuk nilai nanti nilai dikirim dari server lokal. Analisis ditampilkan jika sudah ada nilai dari server lokal ke server pusat. Jika sudah sampai sini, kita akan memulai ujian dengan server lokal. Kita minimize saja. Dan kita buat VAD server lokal. Dengan cara ke VirtualBox, pilih new, kita buat Candy server lokal. Pilih Linux, Ubuntu, next. Disesuaikan, jangan sampai yang merah. Pilih next, hanya sebagai contoh ini. Kemudian add, cari di mana VHD atau VDI server. Ini klik, pilih choose, pilih create. Sebagai tambahan, khusus yang untuk server pusat, pengaturan display 1 GB aja dengan prosesor 1 udah cukup. Tapi untuk yang server lokal, ini harus maksimal karena akan digunakan untuk ujian. Klik nanti di pojokan, jangan sampai yang merah. Prosesor pun jangan sampai yang merah, sampai hijau pojok, dan display di pojokan aja. Dikarenakan kita hanya sebagai contoh, kita default aja. Tapi nanti pas waktu ujian ini harus sampai full. Dan jaringan di sini beda dengan server pusat, ini harus 2. Yang pertama adalah NAT, nanti berupa jaringan internet. Yang kedua, bridge adapter, pilih yang segmen 0. Jika ada, klik OK, kemudian jalankan. Kita tunggu sampai proses booting selesai. Jika sudah booting, maka kita akan menjalankan server lokal dengan cara klik IP server di VAD, kemudian jalankan di Chrome, yaitu 0,200. Kita buka tab baru. Ini karena akan di satu komputer, hanya sebagai contoh. Nanti untuk server pusat dan lokal nanti di server masing-masing. Kita klik. Sorry. 192 168 200/candy cpt/admin. Jika sudah jalan, silakan login. Untuk login default admin. Enter. Ini kan masih posisi server pusat. Kita ganti dulu server lokal dengan cara klik ini, ganti server. Pilih ya. Seperti server pusat, untuk server lokal kita ke pengaturan dulu. Kita ganti lokal. ID server disesuaikan dengan yang terdaftar di server pusat. Kita coba di sini. Data server. Ini hanya pakai contoh yang sudah terdaftar di server pusat.
kita copy, kita paste. Kemudian ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa, kecuali logo. Data ini nanti akan tersinkron dari server pusat. Sudah, klik simpan. Kita ke beranda. Kemudian kita akan mengaktifkan yaitu koneksi server pusat ke server lokal dengan cara klik ini atau ini, sama aja. ID server diisi ID server lokal. Kita ke pengaturan, ini di copy, paste di sini. Kemudian untuk folder Candy, karena kita default yaitu nama IP/candy.cpt, nanti kita kosongkan aja. Kita masukkan URL server, misalkan IP_candy.cpt atau nama domain _candy.cpt. Kita berarti pakai IP karena hanya di sekolah, tidak di online kan karena hanya di lingkungan sekolah. Maka kita buka VHD atau VDI server pusat, dilihat IP-nya, silakan dicatat. Berarti ini adalah 3129. Terus 92.168.3.129. Ataupun lihat di sini bisa 129. Sudah, ini di copy, di paste di sini. Kemudian untuk DP user, password sama DP name ada tulisan di sini. Jika server pusat bukan domain, kalau misalnya ini jangan pernah dirubah, berarti ini default aja, kecuali jika nanti server pusat adalah domain. Dan untuk token disamakan, karena kita ada default, ini aja nggak apa-apa. Klik simpan. Aktif. Jika status server lokal sudah aktif, berarti sudah siap melakukan sinkronisasi. Klik sinkron pusat. Untuk cek data, silakan cek. Data di server lokal kosong karena belum sinkron. Data di server pusat. Jika sudah, kita close. Kita mulai melakukan sinkron. Kita klik sinkron satu-satu. Berhasil masuk, gagal 0. Berhasil masuk, berhasil, dan juga ada keterangan berhasil, berhasil. Ini khusus untuk yang data 2, data 3, maaf, data 3 dan data 6. Data 2 adalah bank soal, data 6 adalah file pendukung yaitu berupa audio atau foto. Ini jika nanti soalnya sudah banyak, nanti sinkronnya lama karena datanya banyak. Jika sudah, klik beranda. Kemudian kita cek peserta, bisa di sini atau klik ini. Kita cek data peserta, cek bank soal, kemudian status ujian. Ini adalah menu status ujian. Di sini adalah menu untuk mengaktifkan jadwal ujian. Jika setelah melakukan sinkronisasi data, jangan lupa untuk status jadwal kita aktifkan dulu dengan cara klik pilih Maple dan kita aktifkan. Dan simpan semua. Dan sudah aktif. Jika sudah begini, berarti nanti siswa sudah siap untuk ujian. Dan kita buka menu ujian siswa. Klik ini, sampaikan di CPT, klik kanan, copy, kita paste, dan kita simulasi untuk mengerjakan. Kita login masuk. Untuk pengumuman ini nanti bisa dirubah di server lokal di sini.
Nanti diisi aja judulnya apa, pengumuman untuk siswa nanti muncul. Atau kita contohkan aja, kita hapus dulu. Nanti hapus jadi hilang. Misalkan untuk siswa, kita hanya contoh. Jika sudah, klik simpan. Nanti di dashboard siswa nanti akan muncul pengumuman ujian. Di menu siswa nanti ada dashboard dan hasil ujian. Ini kalau bisa jangan ditampilkan karena kan hasil ujian adalah bersifat private. Jika sudah, klik mulai. Jika nanti diisi token, nanti siswa disuruh memasukkan token. Jika tidak diaktifkan token, nanti langsung bisa mulai tes. Untuk menentukan token bisa klik beranda, bisa lewat sini atau lewat status ujian. Sama aja. Sudah, copy, kita paste, kita mulai tes. Untuk memonitor siswa ada 3 cara. Pertama, di beranda untuk melihat berapa jumlah siswa yang sedang ujian. Yang kedua, dengan menu status peserta, melihat ujian aktif siswa per jadwal ujian. Kemudian untuk melihat seluruh pekerjaan siswa, klik ini, user aktif ujian atau sini. Sama aja. Nanti kan muncul. Kalau ini untuk semua. Kalau semua di sini, kalau yang ringkas hanya ini. Kalau untuk per mapel ini ada keterangan. Kita contoh di sini dengan siswa mengerjakan. Kita contoh aja biar cepat. Nanti tombol selesai siswa sudah langsung bisa diklik. Ada jawabannya belum dijawab. Jawab 40. Misalkan siswa itu terkadang kan sering logout sendiri atau komputernya bermasalah. Misalkan ini logout misalkan. Dan nanti kan siswa kan login lagi. Kalau yang default dari Candice itu kan pasti minta reset login, ini sudah disable jadi bisa langsung melanjutkan. Jadi udah nggak repot. Copy lagi, kita masuk. Kemudian tiba-tiba siswa logout lagi. Kemudian Bapak Ibu bukannya di browser yang lain, tadi kan Chrome. Kita coba di browser yang lain. Kita coba login di browser yang lain. Kita login lagi. Ini user aktif ujian 1. Kita login lagi. Kita bisa langsung lanjutkan lagi dan masukkan token. Ini kenapa Bapak Ibu jadi 2? Dikarenakan status ujian ini pakai 2 browser. Kalau di browser yang berbeda lagi, loginnya berbeda lagi, nanti dia akan nambah terus. Tapi tidak masalah karena ini hanya untuk status ujian aktif di browser tertentu. Jika nanti di Chrome ya nanti cuma 1. Kalau dibuka lagi di Chrome yang berbeda nanti dia akan menambah. Ini tidak ada efek ke hasil ujian. Dan kita copy tokennya lagi biar bisa masuk. Kita bisa mulai lagi. Ini melanjutkan ini.
tidak mulai dari awal, dan waktunya pun masih berjalan. Kita pakai Chrome aja. Kita lanjut. Kita langsung menyelesaikan ujian. Ini kan nanti 2, karena di 2 postur yang berbeda nanti, tapi nilai tetap 1. Tapi di sini tetap 1. Karena ini kan bukan berdasarkan berapa kali masuk di browser, tapi berdasarkan siswa yang sedang mengerjakan. Kita selesai tes aja. Jika sudah selesai, nanti siswa disuruh logout. Untuk hasil ujian, coba cek, kita tampilkan. Harusnya ini jangan ditampilkan. Kita logout, kita refresh, otomatis keluar sendiri. Kita login lagi, otomatis nilai pun 1, bukan 2. Namanya siapa, kelasnya berapa, lama ujian berapa, dan seterusnya. Untuk cek per mapelnya, ini tadi kan 1 mengerjakan, kalau sudah selesai jadi pindah ke sini. 1 siswa menyelesaikan ujian, yaitu menyelesaikan ujian matematika bahasa. Jika sudah, klik beranda. Kemudian untuk nilai, hasil ujian dikirim ke server pusat dengan cara klik nilai, data ujian, atau klik sini, sama aja. Silakan, ada keterangan, dibaca. Ini ada keterangan nilai di server lokal, nilai yang sudah terkirim ke server pusat. Jika kita akan mengirim ke server pusat, klik ini, informasi, kirim. Nilai yang sudah terkirim ke server pusat adalah 1. Artinya data di server lokal sejumlah 1 sudah kirim ke server pusat. Kita lari ke server pusat, kita klik beranda, nilai 1. Data hasil ujian dari server lokal. Kemudian baca nomor 2. Jika data sudah terkirim ke server pusat, alangkah baiknya klik tombol hapus nilai untuk meringankan beban server lokal. Klik hapus. Jadi nanti data di server lokal sudah kosong, dan juga untuk memperingan beban server lokal. Jika sudah sampai ini, artinya server lokal sudah selesai, maka kita lari ke server pusat. Di sini kita cetak format nilai, kita print, kita cetak, dan kita cetak lager berbentuk Excel. Nanti dipilih aja kelas, jurusan, nilai, hasil semua nilai. Ini adalah nilai per kelas. Nanti hasil nilai per kelas muncul di sini semua. Tadi kan 12 BP1, ini muncul jumlah benar, salah, skor. Kemudian untuk melihat nilai per individu atau per jawaban yang dipilih, silakan pilih jurusan dan mapel atau kelas per mapel. Nanti ditentukan ya, jangan ini diklik sama ini klik, tapi yaitu jurusan dan jadwal ujian atau mapel, atau kelas dan mapel. Nanti muncul semua. Jika sudah, klik lihat dan isai. Nanti muncul benar dan salah. Kalau mau isi nilai isai, klik aja. Kita kembali lagi. Untuk mendownload, silahkan klik ini, download Excel. Kita buka, pilih yes, muncul nanti.
siswa tersebut dia menjawab berapa, benar berapa, salah berapa, nilai, dan analisis jawaban. Jika sudah close, berarti kita ke analisa per mapel, per soal maaf. Nanti muncul tingkat kesulitan, analisa per mapel, pilih jurusan dan jadwal atau kelas dan jadwal. Kita kelas saja pakai contoh. Nanti muncul berapa jumlah siswa yang nilainya kurang dari 30, 10, 50, 70, 90, dan 100. Kemudian analisa nilai ranking. Kita akan melihat ranking per kelas misalkan. Nanti muncul semua. Jika nanti untuk melihat ranking per mapel atau jurusan, klik ini pilih kosong, pilih mapel, cari. Nanti muncul semua. Jika ingin download, nanti klik download. Kemudian perbaikan nilai. Seperti tadi, pilih jurusan atau kelas dan jadwal. Misalkan Adam, ada siswa pintar tapi dia di ujian malah jeblok, klik ini aja. Ditambah nanti misalkan 30. Isi kosongnya aja, klik simpan. Karena kita nggak pakai isi. Untuk lihat, jadi 30. Walaupun dengan benar dan salah sudah sesuai dengan jadwal ujian, tapi nilai sudah berubah. Oke, sampai ini aja preview untuk GeneCPT 27 V4X. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you next time.